Iron Maiden, band yang berasal dari Inggris ini terinspirasi dari Judas Priest. Mereka punya daya tarik yang luar biasa, dengan rhythm section yang sangat kuat, dan melodi lagu yang cukup berbeda dari band-band heavy metal yang pernah ada, membuat Iron Maiden dianggap sebagai acuan bagi para musisi metal di dunia. Band yang digawangi oleh Steve Harris ini mulai mendapat perhatian khalayak metal semenjak album kedua mereka yang berjudul Killer dirilis, dan semakin berkibar dengan masuknya Bruce Dickinson mendekati akhir tahun 81. Tapi sayangnya, setelah mengeluarkan lebih kurang 7 album, Bruce Dickinson memutuskan untuk pergi meninggalkan Iron Maiden dan digantikan oleh Blaze Bayley. Dan segera setelahnya, Iron Maiden mulai memasuki masa-masa berat dalam kehidupan karir bermusiknya. Apa yang terjadi? Yuk kita bahas. Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, singkat cerita, setelah Steve Harris kehilangan minatnya dari drum dan berpindah ke bass, dia pun membentuk Iron Maiden. Band yang awalnya bernama Ash Mountain ini, di awal pembentukannya cukup sering berganti personil, mulai dari drummer, gitaris, dan vokalis. Dan setelah sebelumnya sempat bubar di tahun 76, tahun 77 band ini digerakkan kembali oleh Steve Harris bersama Dave Murray dan Doug Sampson. Setelah mengajak Paul Di'Anno bergabung sebagai vokalis, mereka pun merekam sebuah demo pada tahun 78. Demo yang perlahan-lahan membuat mereka semakin dikenal, yang akhirnya membawa mereka menuju kontrak rekaman dengan EMI. Dan karena membutuhkan gitaris kedua, mereka mengajak gitaris yang bernama Dennis Stratton untuk bergabung, yang setelah sebelumnya ajakan ini ditolak oleh Adrian Smith. Setelah menandatangani kontrak dengan EMI, Doug Sampson mengalami masalah kesehatan. Kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan karirnya dengan Iron Maiden, yang kemudian posisinya digantikan oleh Cliff Burr setelah disarankan oleh Dennis. Dan dengan formasi ini, lahirlah album pertama mereka yang berjudul sama dengan nama band. Iron Maiden merilis album self-titled mereka pada tahun 80, yang memulai debutnya di nomor 4 di UK Album Chart. Dan band ini memulai tur utama di Inggris, sebelum membuka tur Kiss untuk Eropa yang bernama Unmasked Tour 1980. Setelah tur Kiss, Dennis Stratton diberhentikan dari band dengan alasan perbedaan kreatif dan pribadi. Posisinya digantikan oleh Adrian Smith pada bulan Oktober tahun 80. Video live pertama mereka direkam saat mereka bermain di Rainbow Theatre di London. Live at the Rainbow dirilis pada bulan Mei tahun 81. Video ini selalu diputar oleh MTV selama berjam-jam di awal-awal kemunculannya, dan video ini dianggap sebagai video metal pertama yang pernah ada. Setahun kemudian, Iron Maiden merilis album studio kedua mereka yang bernama Killers. Kali ini, mereka bekerja sama dengan produser Martin Birch, dan setelah rekaman diikuti dengan tur dunia sekaligus penampilan perdana mereka di Amerika Serikat dan Yugoslavia. Selama musim panas, Iron Maiden bermain di beberapa festival di Eropa, termasuk festival Golden Summer Night 1981 di Sperlinfield, Nuremberg, di depan 100.000 orang. Namun, seiring dengan kesibukan dan jadwal mereka yang sangat padat, Paul Di'Anno menunjukkan perilaku yang semakin tidak menentu. Penggunaan narkoba mulai mempengaruhi performa dan tingkah lakunya. Tentang hal ini, Di'Anno berkomentar, "Bukan hanya karena saya menghirup sedikit kokain, saya hanya melakukannya tanpa henti, 24 jam sehari, setiap hari. Band ini memiliki banyak komitmen yang menumpuk, yang berlangsung selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan saya tidak dapat melihat jalan untuk mengatasinya. Saya tahu saya tidak akan pernah bisa bertahan selama tur. Itu terlalu berlebihan," katanya. Dan setelah pertimbangan yang cukup matang, Paul diberhentikan setelah Killer World Tour, dan band telah memilih penggantinya. Setelah sebelumnya mencoba vokalis bernama Terry Slessor, pilihan jatuh kepada Bruce Dickinson, seorang vokalis dengan karakter yang tak hanya suara, tapi juga prinsipnya patut diacungi jempol. And I wanted to make sure that I was exactly the sort of guy he wanted. And I made the assumption that one of the reasons they wanted a completely different type of singer. So I made it quite clear that I had opinions. Dan bulan berikutnya, Bruce Dickinson sudah berada di jalan untuk tur dengan Iron Maiden, pergi ke Italia lalu Inggris. Singkat cerita, bersama Bruce Dickinson, Iron Maiden mengeluarkan sebanyak 7 album studio. The Number of the Beast meraih kesuksesan secara komersial. Peace of Mind yang merupakan album pertama bersama drummer Nico McBrain yang cukup meraih sukses besar. Setelahnya Power Slave yang juga sangat sukses, dilanjutkan dengan Somewhere in Time yang ditulis setelah tur panjang mereka, yang mengakibatkan kurangnya kontribusi Bruce Dickinson karena merasa sangat terkuras tenaganya karena kelelahan. Selanjutnya, album Seven Son of a Seven Son yang memulai debutnya di posisi pertama di tangga album Inggris, diikuti dengan No Prayer for the Dying dan Fear of the Dark.
Sejauh ini, Iron Maiden sudah menjadi band dunia papan atas dengan 8 album yang sangat sukses dan penjualan tiket yang selalu habis. Iron Maiden sudah mempunyai basis penggemar di seluruh dunia. Walaupun diwarnai dengan keluar masuknya para personil, Iron Maiden tetap berjalan sebagaimana mestinya. Terbukti dengan keluarnya album Fear of the Dark. Walaupun sudah ditinggal oleh sang gitaris Adrian Smith, album Fear of the Dark tetap menjadi album yang sangat sukses di pasaran. Dengan para penggemar yang sudah sangat akrab dengan suara sang vokalis Bruce Dickinson, dan sangat layak dikatakan kalau Bruce Dickinson termasuk sebagai salah satu vokalis bersuara merdu yang mampu menyanyikan lagu metal dengan sangat sempurna. Dan suara vokal Bruce pastinya sudah sangat akrab di telinga. Seakan-akan tidak ada vokalis yang lebih cocok untuk Iron Maiden selain Bruce Dickinson. Tapi, tiba-tiba kabar mengejutkan datang pada tahun 93. Di saat itu, mereka mengumumkan kalau Bruce Dickinson pergi meninggalkan Iron Maiden. Apa yang terjadi? Ya, diakui atau enggak, kegiatan Bruce dengan album solonya cukup berpengaruh di dalam Iron Maiden. Dan hal ini perlahan-lahan juga mempengaruhi hubungannya dengan member Iron Maiden yang lain. Bruce sendiri mengakui kalau album solonya merupakan bentuk dari kebosanannya pada saat itu. Dan di Iron Maiden, dia tidak bisa melakukan banyak hal untuk mencurahkan ide-ide musiknya secara menyeluruh. Ada pakem-pakem yang harus tetap terjaga. Dan di saat Bruce membuat keputusan pengunduran dirinya, secara bersamaan Iron Maiden juga sudah mengumumkan sebuah tour untuk mempromosikan album baru mereka, Fear of the Dark. Dan setelah membicarakannya, mereka sepakat untuk membuat tur ini menjadi tur perpisahan dengan mencoba merahasiakan apa yang telah terjadi kepada khalayak. Tur terakhir Bruce dilakukan di saat musim semi tahun 93. Pada awalnya, tur ini berjalan dengan lancar, seakan-akan tidak ada kejadian apa-apa di belakangnya. Sementara di tempat lain, Steve Harris mengatakan kalau Bruce hanya bermain bagus di tempat-tempat besar, sementara hanya berdiri dan bergumam di mikrofon untuk tempat-tempat yang lebih kecil. Dan hal ini membuat hubungan antara keduanya mulai meruncing. Dan tur terakhir di putaran ini dilakukan pada tanggal 28 Agustus tahun 93 yang diberi nama Raising Hell, yang juga menampilkan seorang pesulap yang bernama Simon Drake. Dengan adegan di akhir pertunjukannya, Bruce diculik dan dihukum pancung. Dan dengan berakhirnya pertunjukan ini, maka berakhir pula lah keberadaan Bruce di Iron Maiden. Dan setelah kepergian Bruce, Iron Maiden pun segera melakukan audisi untuk vokalis baru, diiringi dengan penjualan kaset dan CD mereka yang melonjak pesat. Dan setelah mendengarkan banyak sampel suara dari para kandidat, terpilihlah 12 orang untuk audisi final, termasuk nama Dougie White di dalamnya. Dan salah satunya juga terdapat nama Blaze Bayley. And Steve phoned me up and he said, would you like to have an audition for the band? They invited me down one day and I just thought, well, for at least for an hour, I'm in Iron Maiden. Sebelum ikut audisi dengan Iron Maiden, Bailey Alexander Cooks lebih dikenal dengan nama Blaze. Selain sebagai seorang musisi, dia juga berprofesi sebagai bellboy. Besar di keluarga broken home, dia sudah mengenal musik dari usia muda dan merupakan salah satu pelarian dan caranya menghibur diri. Dan band pertamanya bernama Wolf Band, tapi sayangnya tidak begitu dikenal. Menurut Blaze, band ini adalah band tanpa tanda tangan terbesar di Inggris dan mereka membuka untuk Iron Maiden saat tur Iron Maiden di tahun 90. Blaze sendiri menganggap Iron Maiden adalah band saingannya. Dia sempat mengatakan, pada saat itu misi saya adalah untuk menghancurkan Bruce di setiap malamnya. Jika dia hanya naik di samping speaker, maka saya akan naik di atasnya. Jika dia meletakkan kakinya di monitor, maka saya akan turun ke bawah panggung. Jika dia bergerak di atas panggung, maka saya akan berlari di panggung, katanya. Tapi di luar itu semua, Blaze adalah seorang vokalis yang mendapat perhatian dari Steve Harris. Blaze diminta untuk audisi lebih awal, tapi awalnya Blaze menolak karena bandnya sedang melakukan tur di Inggris dan dia tidak ingin mengecewakan teman-temannya. Dan setelah tur berakhir, barulah Blaze menghubungi Steve. Dan untungnya Iron Maiden belum menemukan kandidat yang sesuai. Dan akhirnya pada bulan Januari tahun 94, Blaze mulai masuk studio dengan Iron Maiden untuk mengerjakan album baru mereka. Dan lahirlah album X Factor yang keluar pada tahun 95, termasuk sebuah lagu yang berjudul Sign of the Cross yang berdurasi sekitar 11 menit. Steve Harris is an unusual person in the way that he writes, and he brought in Sign of the Cross and no one could understand it, and it took us all day just to grasp what the different parts of the song were. Nobody could play it. Dan satu lagi lagu yang bertempo cepat yang berjudul Man on the Edge. Dan setelahnya Iron Maiden melakukan tur panjang untuk mempromosikan album mereka, sekaligus memperkenalkan vokalis baru mereka. Sementara di sisi lain, Blaze akan merasakan sebuah perjalanan yang tidak pernah diduganya selama ini.
Dan rencananya tur ini akan dimulai dari tempat yang jauh dan berskala kecil, tempat yang belum pernah dikunjungi oleh band ini sebelumnya dan jauh dari awak media. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan Blaze sebelum dia terjun ke panggung besar. Mulai dari Israel, mereka menuju ke Afrika Selatan dan Eropa Timur. Dan pada awalnya tur ini tanpa rintangan. Mereka menjalaninya dengan penuh semangat, hingga beberapa lokasi setelahnya situasi mulai memburuk. Di tempat lain, rilisan album mereka yang berjudul X Factor mendapat respon negatif, baik dari kritikus musik maupun para fans. Album ini dinilai tidak menginspirasi dan juga tidak berenergi, dan di sisi lain, kritikan untuk Blaze pun tak tanggung-tanggung. Dia dianggap tidak cocok di Iron Maiden. Suaranya mempengaruhi musik Iron Maiden menjadi lebih gelap dan tidak menggambarkan musik yang sudah diusung oleh Maiden selama ini. Tapi, ada hal lain yang juga mempengaruhi pembuatan album kali ini. Sang basis, Steve Harris juga sedang melalui masa sulit dalam kehidupan pribadinya. Tidak hanya berpisah dengan Bruce, Steve juga berpisah dengan istrinya, Lauren. Padahal, mereka sudah mempunyai 4 orang anak pada saat itu. Dan boleh dibilang, kalau album X Factor adalah buku diari Steve yang dia curahkan ke dalam lagu dan musik. Sementara itu, tur mereka yang sudah berjalan di beberapa titik mulai mendapat kendala. Blaze kesulitan membawakan lagu-lagu Bruce Dickinson, sementara band tetap memaksa untuk membawakan lagu-lagu tersebut. Dan dampaknya bagi Blaze sudah bisa kita bayangkan. Banyak lagu-lagu yang jauh dari jangkauan vokalnya, yang akhirnya membuat Blaze kewalahan. Dan hal ini pastinya berpengaruh ke penampilan Blaze, terutama suaranya, yang seharusnya Blaze butuh waktu untuk mengistirahatkan pita suaranya. Blaze butuh jeda yang lumayan panjang antara panggung satu dan lainnya. Tapi, karena jadwal tur yang sangat padat, Blaze harus melakukan pekerjaannya dengan segala kondisi dan konsekuensi yang juga harus diterimanya, yang mengakibatkan beberapa tanggal di Amerika harus dibatalkan. Dan setelah selesai dengan tur yang panjang dan pastinya juga sangat melelahkan, Iron Maiden segera masuk studio kembali untuk merekam sebuah single yang berjudul Virus. Lagu yang pada akhirnya dianggap sebagai lagu untuk menjawab dan mengcounter hujatan para kritikus dan juga para fans mereka. Dan segera setelahnya, pada akhir tahun 97, mereka pun kembali masuk studio untuk merekam album ke-11 mereka yang dirilis pada bulan Maret tahun 98 dengan judul Virtual Eleven. Dengan single Futuril dan sebuah lagu berdurasi 10 menit dengan gaya blues yang ditambah dengan suara keyboard yang berjudul The Angel and the Gambler. Ya, kalau didengar-dengar lagu ini sekilas mirip tipikal lagu-lagunya Van Halen sih. Yang udah dengar, bener nggak? Ya, kita lanjut. Dan segera setelahnya, mereka pun bersiap-siap untuk melakukan tour untuk mempromosikan album ini. Tapi, kejadian yang sama terulang kembali. Review untuk album ini tidak sesuai harapan. Album ini merupakan album dengan pencapaian terendah Iron Maiden selama 16 tahun terakhir. Dan dengan sangat terpaksa, sebagian jadwal tur untuk album ini pun dibatalkan. Akibatnya, suasana di internal band pun mulai berubah. Menurut Blaze, dia mulai merasakan perlakuan berbeda dari biasanya. Salah satunya, sebuah kejadian saat pertunjukan di Brazil. Blaze bercerita, saat kita ke Brazil, sebuah pertunjukan di Rio yang menurut saya luar biasa. Tapi entah kenapa kita tidak melakukan encore. Saya sudah berdiri dan bersiap-siap di samping panggung, tapi mereka malah masuk ruang ganti. Dan hal ini terasa sedikit kontra, katanya. Ya, pastinya nggak enak banget ya. Merasa disisihkan sekaligus nggak dihargain gitu. Ya, walaupun kecewa itu manusiawi banget ya. Ya, saya yakin beberapa anak-anak band di awal-awal karirnya juga pernah ngerasain posisi ini. Dan ini gak enak banget sih. Oke, lanjut. Dan imbas dari semua kejadian di atas, masa kerja Blaze di Iron Maiden diakhiri pada bulan Januari tahun 99. Dalam sebuah pertemuan, dia diminta keluar dari band. Pemecatan ini dilakukan dengan alasan masalah yang dialami Blaze dengan suaranya selama Virtual Eleven World Tour. Di satu sisi, Jenny Gers mengatakan bahwa hal ini merupakan kesalahan band karena memaksakan membawakan lagu-lagu yang bernada di luar jangkauan alami suara Blaze. Dan di tempat lain, Steve Harris berkomentar, katanya, menjadi penyanyi Iron Maiden adalah hal yang cukup sulit, apalagi untuk sebuah pertunjukan. Untuk 2 jam setiap malam, 5 hari berturut-turut, dan selama berbulan-bulan. Ada bahasan dan kekhawatiran tentang Blaze karena tidak bisa konsisten di atas panggung, dan akhirnya mencapai sebuah titik untuk melakukan sesuatu tentang ini. Dan melepaskan Blaze adalah hal tersulit yang saya lakukan semenjak saya memulai band ini.
Ya, lanjut. Sementara itu, di tempat lain, Adrian Smith bercerita tentang kehidupannya di luar Iron Maiden setelah dia mengundurkan diri di sekitaran tahun 90. Keinginannya untuk kembali bermusik disambut oleh Bruce Dickinson yang juga merasa gagal dengan album solonya dan berkeinginan untuk kembali mengusung musik metal. Dan rilisan yang keluar pada tahun 97 yang berjudul Accident of Birth yang juga menampilkan Adrian Smith pada gitar merupakan salah satu comeback Bruce ke dunia metal. Dan di tempat lain lagi, di dalam tubuh Iron Maiden sendiri, sang manajer Rod Smallwood sedang merencanakan sesuatu. Steve yang awalnya menentang rencana untuk reuni Iron Maiden akhirnya menyetujui untuk membicarakannya. Sementara Rod juga berupaya untuk mengajak Bruce ikut datang membicarakan rencana ini. Dan setelah semua pihak setuju, pertemuan rahasia ini pun dilaksanakan dalam sebuah pertemuan di Brighton pada bulan Januari tahun 99. Dan ini juga merupakan pertemuan kembali Bruce dan Steve semenjak tahun 93. Setelah membahas dan membicarakan semua keluh kesah masa lalu mereka, akhirnya mereka pun sepakat untuk berjalan bersama lagi di dalam Iron Maiden dan merancang masa depan band ini. Tapi, di sisi lain, Steve merasa masih ada yang kurang. Reunian ini tidak lengkap tanpa kehadiran Adrian Smith. Katanya, Adrian adalah satu-satunya orang yang tidak ada di sana. Saya ingat saya berdiri di parkiran pub dan menelponnya dan mengatakan, saya ingin kamu kembali karena kamu akan membawa Maiden ke tempat yang berbeda secara musikal. Dan keesokannya, Rod menelpon kembali untuk mengkonfirmasi. Walaupun pada awalnya Adrian sempat bingung bagaimana caranya membagi peran 3 gitaris dalam sebuah band. Tapi saat Iron Maiden mulai memasuki studio, hal itu berjalan tanpa kendala yang berarti. Dan setelahnya, lahirlah lagu The Wicker Man yang ditulis Adrian bersama Steve dan Bruce, yang juga dijadikan sebagai lagu pembuka di album baru mereka. Dan single kedua yang berjudul Out of the Silent Planet adalah sebuah lagu yang menandakan kembalinya Iron Maiden ke masa kejayaannya. Dan pada tanggal 29 Mei tahun 2000, dirilislah album comeback mereka yang berjudul Brave New World. Walaupun kritikus musik dunia masih sangsi akan album ini, tapi buat para fans, ini adalah sebuah album yang sangat mereka rindukan. Sebuah album dengan formasi yang paling ideal dan